kalau ada pelaporan, coba buktikan aja dulu, ya kan? Ini kan difitnah. Itu sama dengan orang-orang yang dipanggil. Nama Amir Mahfud mencuat dalam pelaporan sejumlah lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bertanggal 11 Maret 2025. Pengusaha yang juga ketua partai politik tingkat provinsi ini dikabarkan berada di balik pelaporan tersebut. Informasi itu disampaikan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Dede Saiful Anwar. Kiai Dede mempunyai salinan surat laporan yang dikirimkan Haji Amir Mahfud kepada Kemendagri. Dalam laporan tersebut, dipaparkan bahwa dana hibah yang diterima DMI, Forum Pondok Pesantren, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kabupaten Tasikmalaya, dan lain-lain digunakan untuk memenangkan Ai Diantani Iip Miftahul Paos selaku calon Bupati Wakil Bupati Tasikmalaya. Namun informasi tersebut dibantah Amir Mahfud. Dikonfirmasi via telepon, politikus yang akrab disapa Haji Aming ini mengaku tidak tahu soal pelaporan tersebut dan minta untuk disodorkan buktinya. Mana dilaporkan atau kumaha tuh? Seorang bang itu termasuk pelaporan ke Kemendagri. Terus? Iya. Yang melaporkan. Coba mana bukti perlu ya kan yang melaporkan. Itu kan perlu dicek juga itu. Katanya yang melaporkan Pak Haji, benar apa enggak itu Pak Haji? Tidak tahu saya. Nah itu. Dan belum ada informasi itu. Berarti Pak Haji tidak melaporkan sejumlah. Saya tidak tahu. Sampai hari ini belum ada beritanya. Mana beritanya? Yang pasti Pak Haji tidak melaporkan para kiai ya. Saya tidak tahu, ya kan. Dan kalau ada pelaporan, coba buktikan aja dulu, ya kan. Ya. Oke, termasuk pelaporan ke Kemendagri Pak Haji? Iya, semuanya. Dalam pengakuannya, Haji Aming menegaskan kalau dirinya tidak tahu soal pelaporan tersebut. Namun fakta berbeda dipaparkan Kiai Dede. Menurutnya dalam surat bernomor 02-HAM-P-3 Romawi-2025 itu jelas tertulis nama Haji Amir Mahfud sebagai pelapor. Kiai Dede mengatakan para pengurus lembaga yang dituduh Amir Mahfud memenangkan salah satu pasangan calon dalam pilkada ulang di Kabupaten Tasikmalaya dengan dana hibah tidak menerima dituding seperti itu. Untuk itu, pengurus DMI, Forum Pondok Pesantren, BKPRMI, dan LPTQ Kabupaten Tasikmalaya melaporkan Amir Mahfud ke Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota atas fitnah dan pencemaran nama baik. Kiai Dede memaparkan, hingga saat ini 4 lembaga tersebut belum menerima bantuan hibah dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2025. Selain itu, Ai Diantani dan Iip Miftahul Paos ditetapkan sebagai pasangan calon pada 23 Maret 2025. Sedangkan surat Amir Mahfud yang menuduh DMI dan lembaga keagamaan lainnya terkait dana hibah ke Kemendagri bertanggal 11 Maret 2025. Merasa tidak nyaman, saya adalah sebagai warga negara Republik Indonesia, saya melaporkan ke polisi. Pertama melaporkan ke polisi adalah tentang fitnah ini, di mana Rasulullah menyampaikan, Allah menyampaikan al-fitnah asyaddu minal qatl, itu fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Karena bersifat media, rakyat Kabupaten Tasikmalaya mengetahui. Yang kedua, ini ada pencemaran nama baik. Karena DMI di belakangnya adalah ribuan masjid. Masjid saja hampir 7.000 masjid. 4.025 masjid yang udah punya ID dari ini. Ini kan difitnah. Kiai Dede mengatakan pelaporan Amir Mahfud ke Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota dilakukan pada 14 Maret 2025. Alih-alih merespon pelaporan tersebut, pada 26 Maret 2025, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat malah mengirimkan surat kepada sejumlah tokoh agama untuk datang ke kantor polisi. Mereka harus datang ke Polres Tasikmalaya Kota pada 28 Maret 2025 untuk diminta klarifikasi terkait dana hibah dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023.
Kiai Dede mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang belum merespon laporan pengurus lembaga keagamaan. Menurutnya, pemanggilan dirinya bersama sejumlah tokoh agama dan pelaporan Amir Mahpud ke polisi merupakan dua hal berbeda. Kan ini dua sisi yang berbeda. Kalau kita ke Bandung itu ada karena dasarnya adalah LAFDU, laporan pengaduan masyarakat atau Dumas pengaduan masyarakat. Kalau saya ke Polres itu surat yang datang dari Amir Mahpud. Saya merasa difitnah, saya merasa dicemarkan nama baik saya beserta lembaga yang lainnya. Merespon pelaporan para tokoh agama, puluhan advokat menyatakan pembelaannya dengan membentuk tim advokasi bela ulama Tasikmalaya. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar dan tanggung jawab moral untuk membela kehormatan ulama serta menjaga tegaknya keadilan di Kabupaten Tasikmalaya. Koordinator Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, menyebutkan ada 40 tokoh yang menerima surat dari Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan terkait dana hibah dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023. Menurutnya, pemanggilan terhadap sejumlah tokoh agama oleh aparat penegak hukum tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Andi menjelaskan, penyelidikan yang tidak berdasarkan hukum dan menyasar para ulama secara masif berpotensi menciptakan keresahan sosial, serta mencederai kehormatan tokoh agama dan kehidupan keagamaan di Tasikmalaya. Lantas, siapa yang mengadukan puluhan tokoh agama ke Polda Jawa Barat itu? Kalau saya lihat di surat itu memang tidak dijelaskan ya siapa nama pengadunya, gitu kan? Siapa nama pengadunya. Nah, tetapi saya dapat surat juga, ada surat pengaduan yang dilayangkan ke Kemendagri Dirjen Otda kalau nggak salah begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, Dirjen Mendagri ya, Dirjen Mendagri. Nah, isi surat itu adalah terkait dengan dana hibah dengan beberapa orang yang diperiksa di Polda hari ini, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa dari surat itu tiba-tiba Polda ini memanggil, tidak. Tetapi apa yang tertuang dalam surat pengaduan ke Dirjen Kemendagri itu sama dengan orang-orang yang dipanggil ini. Bahkan mungkin ada lebih ya, karena itu kan hanya disebutkan beberapa organisasi. Andi menegaskan, tim advokasi bela ulama Tasikmalaya menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, kiai, dan ajengan penerima hibah, serta mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan asas profesionalitas, proporsionalitas, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law.